I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan saya Bang Mun Penjob. Oke. Ini teman-teman, mobil ini Land Cruiser VXR ya, kalau nggak salah. Land Cruiser VXR yang VX. Nah, jadi mobil ini kita ganti warna dari warna lama, yaitu kalau nggak salah warnanya misty green ya, jadi hijau metalik. Nah, sebelum kita kerjakan mobil ini, pada saat datang dia full OLED ya, atau full stiker. Jadi semua bagian bodi mobil ini itu dibungkus dengan stiker. Nah, pada saat kita kupas ada beberapa cat yang ikut ngelupas juga. Karena apa? Karena pada saat kita kupas, jadi cat yang lama itu ngangkat, terutama yang bagian ini yang paling banyak ngelupas ya. Jadi ternyata kronologisnya pintu yang bagian bawah ini, yang belakang ini pernah tabrakan, kemudian di repair. Nah, cuman mungkin ya kualitas cat yang digunakan pada saat di repair itu kurang bagus. Jadi pada saat stikernya diangkat, catnya juga ikut ngelupas. Tapi untuk bagian lain rata-rata aman, hanya beberapa penyok ataupun baret itu aja yang kita perbaiki ya, kita dempul. Nah, yang menjadi tantangan lagi dari mobil ini yaitu bodinya ini sangat besar ya. Jadi pengamplasannya memang luar biasa ya, agak lumayan lama. Karena semua kita amplas sebelum kita kita cat segala macam, pengamplasannya lumayan. Nah, kemudian bagian-bagian tertentu seperti grill, terus ini awalnya ini chrome, ini juga chrome, ini chrome. Nah, ini kita bongkar semua karena dia berbeda warna, jadi kita ngecatnya terpisah. Nah, kemudian juga spion ini kita cat tersendiri. Nah, bagian ini sama juga, ini kita cat. Handle pintu, bahkan ini pun chrome kita cat juga. Ini kita cat dengan warna charcoal. Kalau dilihat sekilas memang ini kayaknya hitam ya, hitam biasa, padahal ini charcoal. Cuman charcoalnya itu dia arahnya ke grey. Charcoal itu ada dua, ada yang charcoal blue, ada charcoal grey. Kalau ini dia kayaknya arahnya ke grey, cuman dia agak tua, lebih tua. Kemudian pelek juga, setelah kita cat body, pelek kita bongkar. Bodinya kita gantung, lalu kita kerjakan pelek. Nah, untuk pengecatan pelek ini prosesnya memang agak lumayan lama. Karena dia warna original ya. Terus ada beberapa yang memang dia langsung ke aluminiumnya, aluminium dari peleknya tersebut. Nah, itu kita harus melapisi dengan etching primer. Sebelum kita cat, kita lapisi dulu dengan etching primer. Setelah diamplas, kita etching primer. Habis itu kita amplas lagi, baru kita aplikasikan cat warna ini, charcoal ya. Setelah itu baru kita clear doff. Nah, jadi memang prosesnya ini panjang karena memang perlu pembongkaran. Mungkin hampir semua bagian-bagian yang berbeda warna itu kita bongkar. Bahkan termasuk ini pun rel rak ini kita bongkar juga. Nah, kemudian ini juga selebor kayak gini pun kita lepas semua. Makanya pekerjaannya lumayan banyak. Ini kita lepas. Nah, ini tadinya penyok, setelah itu kita benerin, habis itu kita cat sama. Ini juga kita bongkar. Ini semua kita bongkar. Jadi pengerjaannya bisa dibilang ya totalitas ya.
Nah, untuk hasilnya teman-teman boleh menilai sendiri. Mobil udah gagah. Udah mantap ya. Untuk kaca-kaca juga sudah kita bersihkan. Udah lumayan, udah bersih. Nih. Nah, untuk cat yang kita gunakan ini memang cat yang khusus ya. Khusus untuk mobil dinas Angkatan Darat. Karena memang cat ini tidak dijual bebas ya, tidak dijual umum. Nah, tapi ini teman-teman, untuk pengecatan mobil ini agak sedikit terbantu. Morilnya agak sedikit lebih bagus karena alat atau spray gun yang saya gunakan ini berbeda dengan spray gun yang saya gunakan sebelum-sebelumnya. Nah, ini teman-teman, SATA Jet X5500 RP, nozzle 1,3, patternnya O. Jadi saya pakai ini. Nah, biasanya saya pakai ini. Nih, spray gun Cina kayak gini. Nah, ini pun sebenarnya udah lumayan ya untuk pengecatan Dove. Dia udah lumayan karena patternnya lebar, semburannya juga rata, halus. Cuman ini mainnya harus super slow. Nah, beda halnya dengan SATA RP ini, seperti ini, Jet X5500 ya. Ini patternnya O, bentuknya O. Nah, karena bentuknya O, jadi dia agak terbantu kalau kita mainnya pengen langsung basah, jadi agak cepet. Nah, tapi tetap ya namanya clear Dove kayak gini. Itu perbedaannya memang ada, tapi tidak terlalu signifikan. Tetap aja kita harus spraynya itu harus pelan, lambat, overlapnya rapat, biar dia itu langsung basah. Karena dia kalau nggak basah, nggak kenyang, itu rawan sekali terjadi belang-belang ya, semacam garis-garis bayangan gitu ya. Nah, kalau ini alhamdulillah teman-teman boleh melihat secara langsung video ini tanpa editan, hasilnya seperti ini. Karena pernis Dove harus langsung jadi, nggak ada tawar-menawar. Misalnya udah selesai clear, nggak ada lagi proses yang lain-lain kayak dipoles atau di apa atau di kompon ya, nggak ada lagi. Ya udah, begitu udah beres kita spray, ya udah apa adanya. Makanya saat aplikasi, mulai dari tahap prepare, persiapan kita sebelum ngecat, degreaser, tackle segala macam itu benar-benar harus maksimal. Nah, jadi sedapat mungkin pengecatan memang harus di spray boot ya, karena untuk mencegah itu tadi. Karena pengecatan Dove ini dia tanpa finishing, harus langsung jadi. Jadi dia membutuhkan equipment yang benar-benar mendukung. Apalagi ini mobil bukan mobil biasa ya. Ini mobil termasuk mobil mewah. Pengerjaannya pun kita harus benar-benar ekstra. Nah, oke teman-teman, boleh dilihat hasilnya. Udah rapi, udah cakep, udah gagah. Kombinasi warna Army Green Dove, new Army Green Dove ya, dengan sentuhan warna charcoal Dove juga. Ya, ini bisa dibilang satin effect ya, bisa, karena dia memang masih memantulkan cahaya, masih ada pembiasan cahaya ya. Tingkat Dove-nya nih ya antara sekitar 75 sampai 80% lah ya. Jadi dia nggak bener-bener ngedove mati gitu ya, masih ada pantulan cahaya. Tapi walaupun dia Dove tetap halus. Nah, itu ciri-ciri pengecatan Dove yang baik. Jadi pada saat kita bersihkan, kita lap dengan kanebo, kanebonya nggak nyangkut-nyangkut. Jadi kanebonya nggak cepat rusak.
Karena kalau pengecetan Dove yang kurang bagus, biasanya pada saat kita raba dia kasar. Karena terdapat overspray ya. Nah, itulah kelemahan dari Clear Dove. Tantangannya di situ. Mengendalikan overspray. Itu susah banget. Nah, pengecetan ini itu saya lakukan dengan teknik pengaplikasiannya per lambung. Seperti video sebelumnya yang sudah pernah saya bahas sekilas, saya ngecat ini tidak sekaligus ya. Maksudnya tidak sekaligus keliling, tidak. Tetapi per lambung. Misalnya lambung sebelah kanan. Dari ujung sini sampai ujung sana itu saya selesaikan langsung. Misalnya saya aplikasi, terutama untuk aplikasi Clear ya. Untuk aplikasi Clear sedapat mungkin kerjakan per lambung. Nah, pada saat pengecetan, pengekliran ya, aplikasi Clear itu tanpa jeda atau tanpa flash off. Jadi kita spray dari awal, dari lapis pertama itu langsung basah dan jangan dikasih flash off. Makanya saya menggunakan tabung RPS yang 0,9. Ini lumayan besar isinya. Untuk satu lambung dia tanpa diisi ulang dia cukup. Jadi spray langsung basah. Cukup ya. Nah, kemudian sama untuk lambung atas juga. Nah, lambung atas itu saya mulainya dari mana? Dari sini. Tapi karena mobil ini tinggi dan atapnya pun juga lebar ya. Itu saya ngambilnya dari tengah. Dari tengah ke pinggir untuk jaga-jaga. Takutnya kita kehilangan keseimbangan, kita kepleset atau apa, nanti bahaya ya kena ke bodi yang udah kita cat. Nah, jadi saya ngambil step pertama itu dari tengah ke samping, terus nanti berhentinya di sini di bagian terkecil. Nanti pada saat kita sambung dia tidak kelihatan. Nah, berhentinya di sini, sekitar sini. Kemudian untuk yang di belakang saya berhentinya di sini, sekitar sini ya. Nah, di sini saya dibuat blending. Pada saat berhenti, blendingnya di sini. Jadi ini kita cat. Habis itu berhentinya di sini. Nah, setelah bagian atas beres, 2 lapis langsung basah, langsung jadi, baru saya pindah ke bagian samping. Yang di samping sini, mau kanan atau kiri dulu, bebas ya. Yang penting selesaikan dulu satu lambung sampai jadi. Udah jadi, baru pindah ke lambung sebelahnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, karena partnya ini banyak, semua dicopot. Mulai dari bumper, terus part-part krom-krom seperti ini ya, juga dicopot ya. Spion semua dicopot. Saya melakukan pengecetan kurang lebih 3 gelombang, 3 kloter ya. Yang pertama bodi, setelah itu bodi kering, keluar, digantung pakai jack stand. Lepas pelek. Pelek kita lepas, kita gantung. Habis itu kita kerjakan pelek. Nah, setelah pelek dan pernak-pernik lainnya yang kayak gini. Kayak gini, wiper pun kita cat. Nah, baru kita gelombang terakhir bumper dan kap mesin. Nah, ini kap mesin ini bagian yang paling menonjol. Nah, ini agak lumayan ini pengerjaannya. Posisi pengecetan kap mesin ini posisinya tertidur ya, karena tidak memungkinkan kalau misalnya harus diberdirikan. Memang resikonya kalau posisi pengecetan tertidur, walaupun saya ngecat di dalam spray booth, itu risiko tetap ada, yaitu debu. Karena dia rawan kena debu, karena posisinya tertidur gini ya. Kalau posisinya berdiri, itu relatif tidak terlalu berisiko terhadap defect atau debu-debu yang terbang ya. Tapi alhamdulillah, karena memang kebetulan ruangan spray booth ini udah kita servis, udah kita bersihkan ya, alhamdulillah ya, debu-debu udah minim. Nah, untuk kap mesin ini karena dia lekukannya seperti ini, jadi alur kita saat nyepray ya kita mengikuti lekukan ini, kita tidak menyilang ya.
tapi mengikuti alurnya. Nah, supaya ya itu tadi untuk menghindari belang. Karena ini clear yang saya gunakan ini karakternya bener-bener fast dry. Kalau kita misalnya tidak tepat dalam memilih rute spray ataupun overlapnya tidak konsisten, jaraknya tidak konsisten, kemudian pressure anginnya juga naik turun, itu rawan banget terjadi belang atau mottling. Itu karakter clear dop ya. Pada umumnya mayoritas clear dop itu memang seperti itu. Tapi ada beberapa jenis clear dop itu yang memang pengaplikasiannya lebih mudah. Misalnya kayak Siken low gloss itu pengaplikasiannya hampir sama dengan varnish gloss ya. Jadi dia masih tetap harus diberi flash off, kemudian aplikasinya juga masih lumayan, masih bisa lebih cepat. Tapi kalau jenis ini produk dari Nippon yang saya pakai. Mulai dari base coat-nya sampai clear-nya itu dari Nippon semua. Thinner yang saya gunakan itu thinner slow. Kalau thinner saya menggunakan mix ya, campuran. Untuk catnya saya gunakan thinner literan yang extra slow. Nah, thinner literan walaupun judulnya itu extra slow, tapi pada saat kita pakai tetap aja dia keringnya itu lebih cepat. Cuman ya dia setidak-tidaknya dari segi harga agak ekonomis ketimbang dengan thinner extra slow yang kemasan. Ya walaupun bedanya nggak jauh ya, tapi lumayan ya. Karena kebutuhan mobil ini banyak catnya. Ya kita untuk memberikan efisiensi harga juga. Nah untuk clear ini saya gunakan thinner dari Belcoat ya. Karena ini bukan endorse ya, saya nggak perlu menampilkan produknya. Yang slow yang saya pakai thinner dari Belcoat yang slow. Nah ini lumayan untuk pengaplikasian di varnish dop. Nah oke teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya ataupun mau diskusi, ataupun teman-teman nanti kalau punya teknik yang berbeda dengan yang saya gunakan, nah boleh nanti tulis di kolom komentar. Nah oke teman-teman, mungkin sekian dulu kita ngobrol-ngobrol. Ini nggak terlalu membahas secara detail tentang aplikasi varnish dop ini, karena memang di video sebelumnya saya sudah pernah membahas ya tentang teknik aplikasinya. Cuman dari mobil ini ada sedikit lah yang saya rubah, yaitu rute spray ya. Nah itu yang saya rubah. Dan juga yang mobil sebelumnya yang saya cat, yang Outlander itu, nah itu juga saya rubah rutenya per lambung. Nah ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman nanti kebetulan dapat garapan warnanya doff kayak gini, terus menggunakan varnish dop yang keringnya cepat, tips dari saya yang pertama, pakai thinner yang keringnya paling lambat. Lebih lambat lebih bagus, agar teman-teman dalam mengaplikasikan itu lebih terkontrol, jadi nggak kejar-kejarannya. Karena apa? Kalau varnish yang cepat kering, kalau dia mau ditimpa ulang, itu sebelum dia berubah menjadi doff, paling lama ya 1 menit 2 menit lah, itu udah harus ditimpa lagi. Nah itu tadi untuk mencegah terjadinya overspray dan mottling biar nggak belang, jadi basah ketemu basah lagi. Nah oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.